Halo guys, kali ini kita akan bahas anime Kaiju Number 8 episode 10. Di mana ada lanjutan pertarungan Hoshina melawan Kaiju nomor 10 dan Kafka yang membongkar identitas aslinya sebagai Kaiju nomor 8. Mari kita langsung bahas ceritanya. Di awal pertarungan, Hoshina berhasil membuat Kaiju ini tercincang sampai kepalanya mau putus. Tapi Kaiju nomor 10 malah membesar berubah jadi raksasa dengan fortitude 9,0. Tentu ini bakal merepotkan Hoshina yang lemah menghadapi Kaiju tipe raksasa, tapi itu tak menyurutkan Hoshina buat ngelawan Kaiju tersebut. Ia berusaha sebisa mungkin menyerang terus tapi pedangnya sama sekali gak bisa melukainya. Tiba-tiba aja Hoshina mimisan karena bajunya udah overheat. Udah 10 menit sejak Hoshina mengaktifkan pelepasan kekuatan maksimal. Ini bakal jadi bahaya buat Hoshina sendiri. Hoshina diserang oleh Kaiju Wyvern yang meledakkan diri sendiri yang seperti misil hidup, tapi asap ledakannya berguna buat Hoshina berkamuflase bersembunyi dan menyerang dari belakang, tapi Kaiju raksasa ini tiba-tiba memiliki banyak mata di punggungnya dan langsung menghantam Hoshina. Hoshina terkena pukulan telak. Okonogi sangat syok dan terus memanggil Hoshina yang cuma tertunduk, tapi untungnya Hoshina masih hidup dan masih bisa ketawa meski kepalanya udah bercucuran darah. Hoshina berusaha berdiri dengan susah payah dan masih berusaha menyerang tapi Kaiju itu bisa beregenerasi dengan cepat dan Hoshina terkena ledakan Kaiju Wyvern. Hoshina teringat masa lalu yang selalu mendapat penolakan jadi pasukan pertahanan karena gak bisa menggunakan senjata, sedangkan dari tahun ke tahun Kaiju yang bermunculan adalah Kaiju raksasa. Hoshina bakal mati kalau cuma pakai pedang aja, tapi justru Ashiro menerima Hoshina sebagai partnernya. Hoshina yang terus menyerang ditangkap Kaiju. Kafka yang melihat itu berlari ingin menyelamatkan Hoshina dengan berubah jadi Kaiju, tapi Kaiju itu mendadak terkena tembakan. Ternyata Kapten Ashiro sudah tiba. Meskipun terkena tembakan dari Ashiro, Kaiju ini bisa beregenerasi dengan sangat cepat. Hoshina yang sudah babak belur masih berusaha membukakan celah untuk Ashiro tapi kekuatannya masih kurang. Shinomiya datang membantu tapi kekuatannya belum cukup melukai Kaiju ini. Hoshina dan Shinomiya bekerja sama dan berhasil melukai Kaiju tersebut dan menghambat pergerakannya, tapi Shinomiya juga mengalami hal yang sama, seragamnya sudah overheat. Semua pasukan melindungi Kapten Ashiro agar dia bisa menembak Kaiju nomor 10. Hoshina mati-matian terus menyerang Kaiju dan sekarang, giliran Ashiro yang melepaskan kekuatan tempur 96% dan langsung menghancurkan Kaiju nomor 10. Akhirnya mereka memenangkan pertarungannya. Sungguh pertarungan yang luar biasa, banyak pasukan yang terluka bahkan Hoshina dan Shinomiya sampai bercucuran darah. Kafka sangat terharu melihat timnya Divisi 3 bertarung dengan luar biasa. Di tengah kemenangan mereka, tiba-tiba semua Yoju berkumpul menjadi kumpulan bom raksasa yang diperkirakan setara dengan bom nuklir, situasi jadi gawat kembali. Kaiju nomor 10 yang masih bisa bicara mengatakan pertarungan mereka seri. Tiba-tiba Kafka berlari dengan cepat yang membuat Hoshina terheran, mana mungkin Kafka yang kekuatan tempurnya 1% bisa bergerak secepat ini. Kafka akhirnya membongkar rahasia identitas dirinya dan berubah jadi wujud Kaiju. Semua orang sangat syok melihat Kafka. Hoshina sebetulnya sudah curiga tapi tanpa disadari dia jadi tertarik pada Kafka dan mengabaikan kemungkinan yang ada di depan matanya. Kafka terpaksa berubah jadi Kaiju di depan pasukan pertahanan karena ingin melindungi semuanya yang bila terkena ledakan setara bom nuklir ini bisa membuat semua orang mati. Kafka pun terbang dan menghantam dengan keras bom kumpulan Kaiju Wyvern ini sampai terpental jauh, tapi Kafka jatuh bebas ke tanah. Ashiro memerintahkan semuanya untuk menunduk dan mengaktifkan perisai. Bom setara nuklir pun meledak. Meskipun sudah dihantam jauh, ledakannya sungguh dahsyat sampai menghancurkan benteng markas pertahanan. Semuanya selamat berkat Kafka berdiri melindungi semua pasukan pertahanan, meskipun Kafka sendiri juga terluka cukup parah. Kafka pun ditahan Kapten Ashiro tanpa perlawanan.